Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, itu kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari kerja kelompok kami, yaitu skema karakteristik laporan keuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama, Gusti Ayu Nova Andriani dengan NIM belakang 1118. Dan selanjutnya Eka Yunita Sukrisna Dewi dengan NIM belakang 1223, dan yang terakhir saya sendiri Nima Depti Chandrasari dengan NIM belakang 1240. Baik, di sini ada 4 pembahasan materi yang akan kami bahas. Yang pertama, skema karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang kedua, postulat akuntansi. Yang ketiga, konsep teoritas akuntansi. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip akuntansi. Pengertian karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Terdapat 4 karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu diantaranya yang pertama, dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Selanjutnya yang kedua, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memenuhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Relevan berarti juga harus berguna untuk pengalaman dan menegaskan atau atas transaksi yang berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, yang ketiga, keandalan. Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyaji yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Agar dapat diandalkan, maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, penyajian jujur. Menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang harus disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Penggambaran tersebut harus memenuhi kriteria pengakuan walaupun terkadang mengalami kesulitan yang melekat untuk mengidentifikasi transaksi, baik disebabkan oleh kesulitan yang melekat pada transaksi atau oleh penerapan ukuran dan teknik penyajian yang sesuai dengan makna transaksi atau peristiwa tersebut. Yang berikutnya, netral, harus diarahkan untuk kebutuhan umum pemakai dan bukan pihak tertentu saja. Selanjutnya yang ketiga, substansi memungguli bentuk dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip dan bukan hanya bentuk hukumnya saja. Selanjutnya yang keempat, didasarkan atas pertimbangan yang sehat, ada kalanya di dalam penyusunan sebuah laporan keuangan akan menghadapi ketidakpastian peristiwa oleh keadaan tertentu. Oleh karena itu, perlu pertimbangan yang mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan atas ketidakpastian tersebut. Selanjutnya yang terakhir, materialitas informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.
Selanjutnya yang terakhir yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan atas periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren, posisi, dan kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan, serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketatanan atas standar akuntansi yang berlaku. Bila pemakai akan membandingkan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan antar periode, maka entitas perlu menyajikan informasi periode sebelumnya dalam laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi tentang postulat akuntansi. Di mana postulat akuntansi itu adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, berterima umum berdasarkan kesesuaian dengan tujuan laporan keuangan, mengembangkan lingkungan akuntansi, politik, sosiologi, dan hukum, serta akuntansi birokrasi. Di mana postulat akuntansi ini memiliki beberapa bagian, di antaranya di mana yang pertama ada postulat entitas. Postulat entitas ini adalah akuntansi mengatur hasil operasi dari suatu entitas yang terpisahkan dan berbeda dari pemilik entitas. Postulat entitas ini menyatakan bahwa suatu unit perusahaan merupakan unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya dan perusahaan lain. Postulat merumuskan bidang perhatian akuntan dan membatasi objek pariwisata dan atribut pariwisata yang termasuk ke dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada postulat kelangsungan usaha, di mana postulat kelangsungan usaha ini menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi. Ini berasumsi bahwa perusahaan tidak diharapkan untuk dilikuidasi dalam masa yang akan datang dan dapat diketahui dari sekarang, atau bahwa entitas akan terus beroperasi untuk jangka waktu yang tidak tertentu. Yang ketiga, ada postulat unit pengukuran, di mana postulat ini menyatakan bahwa akuntansi adalah pengukuran dan proses mengkomunikasikan aktivitas perusahaan yang dapat diukur dalam satuan moneter. Unit pertukaran dan pengukuran diperlukan untuk mencatat transaksi perusahaan dengan cara yang seragam. Pengukuran umum yang dipilih dalam akuntansi adalah unit moneter. Yang keempat, ada postulat periode akuntansi. Meskipun postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa setiap perusahaan akan tetap ada pada periode waktu yang tidak terbatas, namun ada kalanya pemakaian meminta berbagai informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan untuk membuat keputusan jangka pendek. Selanjutnya ada konsep-konsep prioritas dalam akuntansi. Yang pertama ada teori kepemilikan, di mana dalam teori ini entitas sebagai agen, perwakilan atau susunan melalui wirausahawan individual atau pengoperasian pemegang saham. Sudut pandang kelompok pemilik sebagai alat kepentingan refleksi dalam cara memelihara catatan akuntansi dan membuat laporan keuangan. Nah, dengan persamaan ini, akuntansi ini yaitu ada aktiva dikurang kewajiban sama dengan entitas pemilik. Yang kedua yaitu ada teori entitas, di mana teori entitas memandang entitas sebagai suatu yang terpisah dan berbeda dari pemilik modal. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemilik maupun kreditor. Nah, melalui teori ini persamaan akuntansinya adalah entitas sama dengan ekuitas dan aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemegang saham. Yang ketiga yaitu ada teori dana. Nah, dalam teori dana ini kelompok aset dan kewajiban dan restriksi atau pembatasan terkait disebut dengan dana yang mengatur penggunaan aset. Jadi, teori dana memandang unit terdiri atas sumber daya ekonomi atau dana serta kewajiban dan restriksi terkait mengenai penggunaan sumber daya. Nah, persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan pembatasan aktiva. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya.
Perkenalkan, nama saya Nova Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam akuntansi. Prinsip dalam akuntansi terdiri dari yang pertama prinsip cost. APB Statement nomor 4 mendefinisikan cost adalah jumlah yang diukur dalam uang. Kas uang dibelanjakan atau properti lain yang ditransfer. Penerbitan modal saham yang jasa yang diberikan atau yang terjadi sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diterima atau seharusnya diterima. Yang kedua, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi menyatakan bahwa peristiwa ekonomi yang serupa seharusnya dicatat dan dilaporkan secara konsisten dari periode ke periode. Prinsip ini berimplikasi bahwa prosedur akuntansi yang semua akan diterapkan dalam item serupa sepanjang waktu. Selanjutnya, prinsip pengungkapan penuh. Terdapat konsensus umum dalam pengungkapan data akuntansi yang penuh, wajar, dan cukup. Pengungkapan penuh mensyaratkan bahwa laporan keuangan didesain penuh, didesain dan dibuat untuk menggambarkan secara akurat peristiwa ekonomi yang telah mempengaruhi perusahaan untuk suatu periode dan membuat informasi yang memadai untuk membuat laporan keuangan dan tidak menyesatkan bagi rata-rata investor. Selanjutnya, prinsip konservatisme. Prinsip konservatisme menyatakan bahwa ketika memilih di antara dua atau lebih teknik akuntansi yang dapat diterima, maka preferensinya adalah memilih yang paling kecil dampaknya terhadap ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, prinsip materialitas. Prinsip materialitas menyatakan bahwa transaksi dan peristiwa yang tidak memiliki dampak ekonomi signifikan dapat diatasi dengan cara yang paling tepat. Apakah transaksi dan peristiwa tersebut sesuai dengan prinsip berterima umum atau tidak dan tidak perlu diungkapkan. Yang selanjutnya, prinsip keseragaman dan komparabilitas. Prinsip keseragaman merujuk pada penggunaan prosedur yang sama oleh perusahaan yang berbeda. Tujuan yang diinginkan adalah mencapai komparabilitas laporan keuangan dengan mengurangi keanekaragaman yang tercipta karena penggunaan prosedur akuntansi yang berbeda oleh perusahaan yang berbeda. Selanjutnya, prinsip revenue. Prinsip revenue mengspesifikasi 3 hal. Yang pertama, sifat komponen-komponen revenue. Yang kedua, pengukuran revenue. Dan yang ketiga, waktu pengukuran revenue. Selanjutnya, prinsip penandingan. Prinsip penandingan mengatakan bahwa beban harus diakui pada periode yang sama dengan revenue, yaitu revenue diakui dalam periode tertentu sesuai dengan prinsip revenue dan beban yang terkait kemudian diakui. Selanjutnya, prinsip objektivitas. Kegunaan informasi keuangan tergantung pada tingkat reliabilitas prosedur pengukuran yang digunakan, karena menjamin reliabilitas maksimum adalah sangat sulit. Akuntan telah menggunakan prinsip objektivitas untuk mengimplikasi pemilihan prosedur pengukuran yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaklumi. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.